Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap kode CSS yang digunakan pada program Office. Saya akan menjelaskan fungsi masing-masing selektor dan properti CSS yang pengaruhnya terhadap tampilan website. Nah, saya sudah membuat beberapa folder dan file. Nah, salah satunya home. Terdapat folder home. Di dalam folder ini terdapat beberapa file yaitu CSS. Nah, saya yang berfungsi untuk mengatur tampilan website. Nah, kita masuk di ruang admin CSS. Terus, saya akan menjelaskan fungsi pada pemrograman di sini. Font face itu berfungsi untuk menambahkan font Nunito dari folder font agar dapat digunakan pada website. Nah, HTML dan body mengatur tampilan dasar halaman seperti tinggi halaman dan font utama yang digunakan. Fokus itu menghilangkan garis outline saat link dipilih atau diklik. Wrapper ini dan konten ke wrapper ini mengatur struktur utama website menggunakan flexbox sehingga sidebar dan konten dapat tersusun dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan fungsi dari setiap kode CSS yang digunakan pada program Office. Saya akan menjelaskan fungsi masing-masing selektor dan properti CSS serta pengaruhnya terhadap tampilan website. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa folder dan file. Terdapat folder home. Di dalam folder home, terdapat beberapa file dan folder, yaitu salah satunya CSS, yang berfungsi untuk mengatur tampilan website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari kode CSS. Font face ini berfungsi untuk menambahkan font Nunito dari folder font agar dapat digunakan pada website. HTML dan body mengatur tampilan dasar halaman seperti tinggi halaman dan font utama yang digunakan. Selanjutnya, fokus berfungsi menghilangkan garis outline saat link dipilih atau diklik. Wrapper ini berfungsi mengatur struktur utama website menggunakan flexbox, sehingga sidebar dan konten dapat tersusun dengan rapi. Selanjutnya, container. Container berfungsi mengatur jarak padding pada setiap konten. Scroll to tab top berfungsi membuat tombol scroll to top yang muncul saat halaman digulir ke bawah. Selanjutnya, keyframes grow in dan keyframes fade in membuat animasi muncul secara membesar grow in dan memudar fade in.
Selanjutnya, animated fade-in. Berfungsi menerapkan animasi pada elemen tertentu seperti menu dan drop-down. Gradient primary ini berfungsi memberikan warna latar belakang dengan efek gradiasi seperti primary, success, danger, warning, dark, dan lainnya. Selanjutnya, gray. Bank gray itu menyediakan berbagai variasi warna abu-abu untuk background. Teks ini berfungsi mengatur warna dan ukuran teks. Selanjutnya, icon circle itu berfungsi membuat ikon berbentuk lingkaran. Border left primary atau bottom left itu berfungsi memberikan garis berwarna pada sisi kiri atau bawah elemen. Selanjutnya, progress SM itu berfungsi mengatur ukuran progress bar menjadi lebih kecil. Rotate itu berfungsi memutar elemen sebesar 15 derajat. Selanjutnya, drop down berfungsi mengatur tampilan menu drop down beserta efek bayangan dan header. Sidebar itu berfungsi mengatur tampilan sidebar, ukuran warna, menu navigasi, ikon, dan submenu. Top bar berfungsi mengatur tampilan navbar bagian atas seperti tinggi, warna, tombol, pencarian, dan menu. Media berfungsi membuat tampilan website menjadi responsif sehingga tetap nyaman digunakan di layar kecil seperti HP. Selanjutnya ada login form, berfungsi mengatur jarak dan tampilan form login. Nah, di sini ada sidebar light. Berfungsi menyediakan dua tema sidebar, yaitu terang dan gelap. Di sini ada btn icon split, berfungsi membuat tombol dengan ikon dan teks yang terpisah. Card itu untuk mengatur tampilan card termasuk bayangan dan header. Nah, ini fungsinya mengatur ukuran area grafik.
BTN Google dan BTN Facebook mengatur tampilan tombol login menggunakan Google dan Facebook. Error dan keyframes itu membuat efek animasi pada halaman error 404 agar terlihat seperti glitch. Selanjutnya, footer stick footer. Itu mengatur tampilan footer agar tetap berada di bagian bawah halaman. Nah, table views itu berfungsi mengatur tampilan tabel agar terlihat lebih rapi. Nah, ini fungsinya mengatur tampilan daftar pesan pelanggan. Selanjutnya, input group ribbon itu mengatur tampilan from input, warna border saat aktif, dan icon pada input. Secara keseluruhan, file CSS ini berfungsi mengatur seluruh tampilan website, mulai dari layout, warna, font, sidebar, navbar, tombol animasi, form, table, hingga halaman login sehingga website terlihat lebih menarik, rapi, dan responsif. Nah, pada bagian ini ada font Nuneaton Regular TTF, merupakan file font yang berfungsi menyimpan jenis huruf Nunito. File ini dipanggil melalui aturan font-face pada CSS, sehingga seluruh teks di website dapat menggunakan font Nunito meskipun font tersebut belum terpasang di komputer pengguna. Dengan begitu, tampilan teks menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian indeks PHP. Nah, di sini ada di bagian paling atas terdapat deklarasi docs tipe HTML. HTML yang mendukung bahwa halaman menggunakan HTML5. Kemudian terdapat tag HTML dan head yang berisi informasi halaman seperti pengaturan karakter UTF, viewport, agar tampilan responsif, serta judul halaman surat login. Selanjutnya, terdapat beberapa file CSS yang dipanggil yaitu font awesome, bootstrap, dan ruang admin. File-file tersebut digunakan untuk mempercantik halaman. Pada bagian style, saya menambahkan kode CSS untuk memberikan gambar latar belakang menggunakan file BGS JPG, property, background size cover, untuk membuat gambar memenuhi layar. Sedangkan background repeat, no repeat, dan background position center membuat gambar tampil rapi. Pada bagian body, terdapat kontainer yang digunakan sebagai wadah halaman login. Di dalamnya terdapat card
yang berisi judul aplikasi yaitu Office dalam Pengelolaan Administrasi Tata Usaha SMK Negeri 5 Batam, yang ditampilkan menggunakan teks microwave. Selanjutnya, terdapat form login yang menggunakan metode POST dan mengarah ke file proses login PHP. Untuk memproses data login, form ini memiliki dua input yaitu username dan password. Di bawahnya terdapat checkbox Remember Me, kemudian tombol masuk yang digunakan untuk login, mengirim data login. Pada bagian bawah terdapat pemanggilan file JavaScript seperti jQuery, terus Bootstrap, dan ruang admin. Script tersebut digunakan agar tampilan dan fungsi halaman berjalan dengan baik. Selanjutnya, proses login PHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file proses login PHP. File ini berfungsi untuk memproses data login yang dikirim dari halaman index PHP. Pada awal, terdapat session start yang digunakan untuk memulai session agar data pengguna yang berhasil login dapat disimpan selama menggunakan aplikasi. Kemudian, terdapat include home koneksi PHP yang berfungsi menghubungkan aplikasi dengan database. Setelah itu, program mengambil data username dan password yang dikirim dari form login menggunakan metode POST. Password kemudian diubah menjadi bentuk MD5 agar dapat dibandingkan dengan password yang sudah ada di database. Selanjutnya, program menjalankan perintah SQL untuk mencari data pengguna tabel. DB pengguna berdasarkan username dan password yang dimasukkan. Jika data ditemukan, maka informasi pengguna seperti ID pengguna, nama lengkap, jabatan, izin akses disimpan ke dalam session. Setelah itu, sistem memeriksa hak akses pengguna. Jika hak aksesnya admin, pemimpin, sekretaris, petugas, maka sistem akan menampilkan pesan, Anda berhasil masuk, selamat datang. Kemudian, mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi. Sedangkan jika username atau password tidak sesuai dengan data di database, program akan mengembalikan pengguna ke halaman login menggunakan perintah header location index PHP sehingga pengguna dapat mencoba login kembali. Demikian penjelasan mengenai fungsi kode pemrograman yang saya buat.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana setiap bagian kode bekerja dalam membangun tampilan website. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.